Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Aster dalam pelajaran IPS. Hari ini kita akan belajar materi faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial budaya. Sebelumnya, kalian berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran. Kemudian kalian siapkan buku-bukunya, alat tulisnya, kalian silahkan catat hal-hal yang dianggap penting. Nah, setelah itu kalian simak video pembelajaran berikut ini. Anak-anak, minggu sebelumnya kalian telah belajar materi pengertian dan bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Nah, hari ini nanti kita akan mempelajari faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial budaya. Tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada hari ini adalah 1. Kalian dapat menyebutkan faktor penyebab terjadinya perubahan sosial budaya. 2. Kalian dapat menyebutkan faktor penghambat terjadinya perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya yang terjadi di dalam masyarakat tentu tidak datang dengan sendirinya. Pasti ada faktor atau latar belakang yang menyebabkan terjadi perubahan sosial budaya. Nah, faktor penyebab perubahan sosial budaya dapat kalian simak sebagai berikut. 1. Bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk. Apa sih penduduk itu? Penduduk adalah orang atau warga yang mendiami suatu tempat atau wilayah dalam kurun waktu minimal 6 bulan. Nah, semakin besar jumlah penduduknya, maka semakin banyak permasalahan yang dihadapi. Jumlah penduduk di setiap wilayah atau provinsi berbeda-beda dengan angka pertumbuhan yang berbeda pula. Nah, contohnya di Indonesia. Di Indonesia jumlah penduduknya sangat tinggi sekali. Bahkan Indonesia menduduki peringkat keempat jumlah penduduk terbesar di dunia. Nah, jumlah penduduk yang besar di Indonesia tentunya menjadi permasalahan yang serius, terutama di daerah perkotaan. Semakin besar jumlah penduduknya, maka permasalahan yang dihadapinya juga semakin besar. Misalkan jumlah penduduk kota yang meningkat tentunya akan menyebabkan terjadinya peningkatan angka kriminalitas, pengangguran, dan sebagainya. Nah, di suatu negara, contohnya di Indonesia, akan mengalami yang namanya bonus demografi. Apa itu bonus demografi? Bonus demografi adalah bonus yang dinikmati suatu negara sebagai akibat dari besarnya proporsi penduduk usia produktif atau penduduk yang berusia 15-64 tahun. Apabila bonus demografi ini bisa dikelola dengan baik, maka akan menimbulkan keuntungan bagi suatu negara. Tapi apabila tidak bisa mengelola dengan baik, maka akan menimbulkan suatu permasalahan tentang kependudukan. Yang kedua, penemuan baru. Yang namanya penemuan baru pasti akan menyebabkan terjadinya perubahan dalam masyarakat. Nah, apa saja perubahan sosial yang disebabkan karena penemuan baru? Misalkan adanya HP atau juga contoh lain internet. Nah, itu sebagian kecil dari contoh penemuan baru. Meskipun cuma sebagian kecil, tapi penemuan-penemuan tadi bisa menyebabkan terjadinya pembaharuan atau perubahan di bidang komunikasi, di bidang interaksi sosial, status sosial, pola pikir manusia, serta tindakan manusia. Ketiga, konflik. Konflik disebabkan karena adanya perbedaan, baik perbedaan kepentingan, perbedaan pendapat, perbedaan kebudayaan, atau bisa juga karena perbedaan antar individu. Nah, konflik dapat menyebabkan terjadinya perubahan dalam masyarakat. Perubahan sosial dan konflik adalah dua hal yang saling berkaitan. Ketika dalam masyarakat terjadi perubahan sosial budaya, maka akan dapat mengubah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Sebaliknya, konflik yang terjadi dalam masyarakat juga dapat memunculkan terjadinya perubahan sosial.
Keempat, pemberontakan atau revolusi. Pada umumnya, pemberontakan diawali dari adanya rasa ketidakpuasan anggota masyarakat terhadap suatu situasi dan kondisi atau suatu sistem pemerintahan yang ada. Nah, karena itu, situasi dan kondisi mendorong munculnya revolusi sebagai wujud pemberontakan. Nah, adanya revolusi akan membawa perubahan yang besar dan berlangsung dengan cepat. Nah, Indonesia pernah mengalami masa pemberontakan ketika Indonesia mencapai masa kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dengan proklamasi, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka, bebas dari cengkeraman penjajah, dan pastinya mengubah struktur pemerintahan kolonial menjadi pemerintahan nasional. Tentunya akan membawa berbagai macam perubahan. Nah, perubahan yang terlihat mengikuti seperti lembaga keluarga, sistem sosial, sistem politik, dan sistem ekonomi. Kelima, perubahan lingkungan alam. Lingkungan alam adalah lingkungan yang telah tercipta tanpa harus dibuat oleh manusia. Nah, perubahan lingkungan alam dapat terjadi karena faktor alam dan faktor manusia. Perubahan lingkungan alam karena faktor alam, contohnya adalah pada saat adanya tsunami. Nah, masyarakat yang tinggal di lingkungan pantai atau pesisir pantai, pastinya dia akan bekerja sebagai nelayan. Pada saat terjadi tsunami, maka akan merubah kehidupan mereka. Tempat tinggal yang tadinya di pesisir pantai kemudian direlokasi ke lingkungan yang lebih aman, misalkan di dataran rendah. Nah, adanya relokasi tempat tinggal membuat mereka mengalami perubahan besar, misalkan pada bidang mata pencarian yang semula menjadi nelayan, mereka akan berubah menjadi petani. Tentu saja pola pikir dan perilaku mereka juga akan mengalami perubahan. Kemudian perubahan lingkungan alam yang disebabkan karena faktor manusia, misalkan adalah karena adanya perubahan jumlah penduduk. Ketika jumlah penduduk semakin bertambah, maka akan terjadi tekanan terhadap alam. Misalkan untuk memenuhi kebutuhan perumahan, manusia harus mengeringkan lahan pertanian untuk membuat rumah. Akibatnya, lahan pertanian menjadi sempit, serta banyak petani yang kehilangan mata pencarian sebagai petani. Terpaksa mereka harus bekerja sebagai buruh pabrik atau pekerjaan yang lain. 6. Peperangan. Yang namanya peperangan pasti membawa pengaruh besar ataupun kecil pada masyarakat yang terlibat perang. Misalkan pada saat Indonesia mengalami zaman penjajahan melawan Jepang dan Belanda, pastinya akan membawa pengaruh di bidang sosial, bidang ekonomi, bidang budaya, dan bidang politik. Nah, dalam bidang sosial, pengaruhnya bisa terjadi adanya kemiskinan dan kelaparan di berbagai daerah. Kemudian di bidang ekonomi, pastinya rakyat akan mengalami kesulitan dalam bidang perekonomian sehingga banyak menimbulkan kemiskinan. Kemudian dalam bidang budaya, memang dalam bidang budaya ini menimbulkan dampak yang cukup baik karena pada saat peperangan bahasa Indonesia berkembang dengan luas sebagai dampak kebijakan Jepang yang melarang kebudayaan Barat atau Belanda untuk berkembang di Indonesia. Kemudian karya sastra pun juga banyak bermunculan pada saat perang dan pada saat menjelang kemerdekaan. Kemudian dalam bidang politik, pada saat peperangan banyak pemimpin dilibatkan dalam beragam organisasi. Tentunya mereka akan memanfaatkan kesempatan yang berharga itu untuk mempersiapkan kemerdekaan. 7. Adanya pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Yang namanya kebudayaan pasti akan mempunyai kecenderungan untuk saling mempengaruhi. Misalkan kamu dan temanmu, kamu dapat mempengaruhi temanmu dalam hal berpakaian, gaya rambut, ataupun berperilaku. Begitu juga sebaliknya, temanmu juga dapat mempengaruhi kamu dalam hal pakaian, gaya hidup,
gaya rambut atau dalam bidang perilaku. Nah, tetapi tidak semua kebudayaan mempunyai taraf yang seimbang. Nah, pada saat kedua budaya mempunyai taraf seimbang, maka akan terjadi proses saling tolak-menolak atau cultural animosity. Proses masuknya pengaruh kebudayaan lain yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya antara lain: 1. Difusi. Difusi adalah proses penyebaran unsur baru baik berupa alat, ide, atau gagasan dari satu pihak ke pihak lain atau dari satu masyarakat ke masyarakat lain. 2. Akulturasi. Akulturasi adalah bercampurnya dua unsur budaya di mana budaya yang lama masih tetap ada. Yang ketiga, asimilasi. Asimilasi adalah bercampurnya dua unsur budaya di mana budaya yang lama hilang sehingga terbentuk budaya yang baru. Jadi asimilasi dan akulturasi pada dasarnya sama, bercampurnya dua unsur budaya. Hanya akulturasi budaya yang lama tetap ada, sedangkan asimilasi budaya yang lama hilang, terbentuk budaya yang baru. Yang keempat, penetrasi. Penetrasi adalah proses perembesan unsur budaya kepada suatu masyarakat baik secara damai ataupun secara paksaan. Yang kelima, invasi. Invasi adalah masuknya unsur kebudayaan asing ke dalam budaya setempat dengan cara peperangan. Yang keenam, milenarisme. Milenarisme adalah salah satu bentuk kebangkitan atau upaya mengangkat golongan masyarakat yang tertindas. Selain faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya, juga terdapat faktor yang menghambat atau menghalanginya. Nah, faktor yang menghambat terjadinya perubahan sosial budaya, kehidupan masyarakat yang terasing. Adanya kehidupan masyarakat yang tertutup menyebabkan masyarakat itu sulit untuk melakukan kontak atau hubungan dengan masyarakat lain, menyebabkan warga masyarakat tersebut bisa terasing dari dunia luar. Nah, akibatnya tidak dapat mengetahui perkembangan-perkembangan yang terjadi di luar. Nah, jika keadaan itu tetap berlangsung, bahkan terjadi secara terus-menerus sepanjang masa, menyebabkan kemunduran masyarakat yang bersangkutan karena mereka tidak memperoleh pengalaman atau masukan-masukan yang berasal dari budaya yang lain. Nah, oleh karena itu, faktor ketertutupan atau kurangnya hubungan dengan masyarakat lain tentunya menjadi faktor yang dapat menghambat atau menghalangi terjadinya proses perubahan sosial budaya dalam suatu masyarakat. Yang kedua, perkembangan iptek yang terlambat. Salah satu aspek pendorong terjadinya perubahan sosial budaya adalah majunya perkembangan iptek. Nah, majunya perkembangan iptek menjadi indikator majunya taraf perkembangan budaya suatu masyarakat. Nah, majunya taraf peradaban suatu masyarakat menyebabkan masyarakat tersebut akan lebih mudah atau cepat dalam melakukan adaptasi atau penyesuaian terhadap munculnya perubahan-perubahan yang berasal dari luar. Nah, oleh karena itu, apabila dalam suatu masyarakat terjadi hal-hal yang sebaliknya, yaitu mengalami kelambatan dalam perkembangan iptek, maka akan menyebabkan terhambatnya laju perubahan sosial budaya yang terjadi pada masyarakat yang bersangkutan. Sikap masyarakat yang tradisional. Masyarakat tradisional adalah masyarakat yang memelihara, menjaga, dan mempertahankan tradisi, adat istiadat, sistem nilai, sistem norma, dan bahkan sistem kebudayaan yang diwariskan oleh generasi pendahulunya. Nah, sikap yang mengagung-agungkan tradisi dari masa lampau serta anggapan bahwa tradisi secara mutlak tidak dapat diubah dapat menghambat jalannya proses perubahan sosial budaya. Prasangka terhadap hal-hal baru atau asing. Nah,
Prasangka terhadap hal-hal baru atau asing biasanya dialami oleh suatu masyarakat atau bangsa yang pada masa lalunya pernah mengalami pengalaman pahit, misalnya penjajahan. Mereka tidak melupakan begitu saja atas pengalaman pahit yang pernah diterimanya pada masa lalu. Karena secara kebetulan unsur-unsur baru yang masuk biasanya berasal dari negara barat, maka prasangka-prasangka negatif pasti tetap ada, terutama akibat rasa kekhawatiran mereka akan munculnya penjajahan kembali yang masuk melalui unsur-unsur budaya asing yang masuk di budayanya. Yang kelima adalah adat istiadat atau kebiasaan. Adat istiadat adalah pola perilaku anggota masyarakat yang dilakukan secara berulang-ulang untuk memenuhi kebutuhan. Nah, adat istiadat biasanya begitu kuat sehingga sulit untuk diubah. Nah, hal tersebut merupakan bentuk halangan atau penghambat perkembangan perubahan sosial budaya. Demikian anak-anak materi pada hari ini tentang faktor penyebab dan faktor penghambat terjadinya perubahan sosial budaya. Selanjutnya kalian kerjakan tugas yang terlampir di e-learning. Nah, dikerjakan dengan sungguh-sungguh, jangan ditunda-tunda. Selamat mengerjakan. Bagaimana anak-anak? Setelah kalian menyimak video pembelajaran tentang faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial budaya tadi, saya harap kalian bisa memahaminya dengan baik. Demikian pelajaran IPS pada hari ini, semoga bermanfaat, menambah ilmu pengetahuan kalian. Jangan lupa tugasnya segera dikerjakan. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.